مرحبا أهلا النوادي. Dari hadis ini juga kita bisa pahami bahwa bukan kita merendahkan satu kelompok atau satu wilayah tertentu ya. Kufah ya, memang tidak semuanya jahat ya. Ya sama di kota-kota lainnya. Tapi sejarah mencatat wilayah Kufah itu di masa lampau wilayah yang kurang baik. Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan kebanyakan tanah-tanah yang ada di Irak, terutama di Kufah, itu banyak tanah wakaf di masa khilafah Umar bin Khattab. Kenapa saya katakan wilayah Kufah ini penduduknya di masa lampau itu dikatakan kurang baik? Karena salah satu penyebabnya adalah terbunuhnya Imam Husain di Karbala. Mereka yang undang Imam Husain datang ke Kufah, nanti dibaiat, nanti dibela, nanti ditolong. Ibnu Abbas mengatakan kepada Imam Husain, jangan pergi ke Kufah, karena orang-orang Kufah sudah pernah mengkhianati ayahmu Imam Ali dan juga kakakmu Imam Hasan. Lebih baik engkau pergi ke Mesir, di sana pencinta Ahlul Bait. Sampai sekarang Mesir terkenal sebagai muhib Ahlul Bait, pencinta Ahlul Bait Nabi. Tapi Imam Husain karena memang menghormati permintaan orang-orang Kufah untuk datang ke Kufah lewat surat yang mereka kirimkan, ternyata sampai di sana mereka gak ada, lepas tangan. Bahkan banyak di antara mereka justru mengkhianati Imam Husain. Dan puncaknya beliau wafat syahid di Karbala. Itu sebab apa? Ahlu Kufah. Walaupun tidak semua ya, tapi sejarah gak bisa kita kesampingkan itu. Imam Husain terbunuh di wilayah Karbala tahun berapa? 61 Hijriah, 10 Muharram. Nah, rentetan kisah ini nanti, ini sebenarnya tidak mau diceritakan ya. Saya belum pernah menceritakan peristiwa ini karena memalukan. Memalukan dan merusak citra Islam. Tapi karena ini harus, karena di sini bahas Ahlul Kufah dan ada peristiwa Karbala, maka saya harus ceritakan. Jadi setelah Imam Husain syahid dengan ponakan beliau ya, mereka banyak terbunuh di Karbala, 70 lebih yang hadir waktu itu. Nah, orang-orang di Madinah itu sudah tidak respect lagi dengan pemerintahan yang ada waktu itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Beliau sebagai pemimpin pada waktu itu. Dan banyak dari orang Madinah khususnya, mereka berlepas diri dari pemerintahan itu, tidak mau mengakui pemerintahan dari Yazid bin Muawiyah. Nah, itu peristiwa terbunuhnya Imam Husain menjadi salah satu sebab banyak kaum muslimin yang tinggal di kota Makkah dan Madinah, mereka tidak mau mengakui pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Bahkan Ibnu Zubair itu melakukan perlawanan dan ingin mengangkat dirinya sebagai khalifah. Penduduk Madinah satu suara, mereka gak mau mengakui Yazid sebagai pemimpin mereka. Karena Imam Suyuti ceritakan dalam kitab Tarikhul Khulafa, ini orang bukan orang baik, peminum, suka main perempuan. Bukan saya yang sebut ya, Imam Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Jadi dia yang perintahkan untuk membunuh Imam Husain.
dianggap Imam Husain sebagai pemberontak. Padahal Imam Husain tidak mau merestui pemerintahannya karena memang orangnya bukan orang baik, orang yang zalim. Akhirnya diperangi, dibunuh. Imam Husain mulia. Yazid dalam sejarah menjadi orang yang hina. Nah, ternyata orang-orang Madinah mereka tidak mau mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah yang pada waktu itu mengangkat seorang gubernur yang ada di Madinah dari namanya Daulah Umayyah, ya, mereka Bani Umayyah. Daulah Umayyah dari kelompok Bani Umayyah. Akhirnya orang-orang Madinah mengusir gubernur. Orang-orang Makkah juga demikian. Bahkan Bani Umayyah yang tinggal di Madinah, di Makkah, diusir keluar dari kota Makkah dan kota Madinah sebagai bentuk penolakan atas kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Dan itu terjadi konflik berkepanjangan, ya. Rentetan peristiwa wafatnya Imam Husain di Karbala berlanjut sampai tahun 63 Hijriah. Ada peristiwa yang menyedihkan terjadi di tahun 63 Hijriah. Itu disebut dengan Waq'atul Harrah. Peristiwa Harrah. Ini peristiwa menodai kota suci Madinah, dan peristiwa ini tercatat sebagai peristiwa terkejam dalam sejarah Islam. Yang kita tahu kan Karbala, karena Imam Husain cucunya Nabi dibunuh. Tapi kita harus tahu rentetan peristiwa ini berlanjut. Di tahun 63 ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi, memakan korban sampai 10.000 orang kaum muslimin terbunuh. 10.000 orang dibunuh sama orang yang mengaku Islam atas perintah Yazid bin Muawiyah. Makanya saya heran kok ada zaman sekarang orang-orang bela ini Yazid bin Muawiyah. Ada yang mengaku Islam, bahkan membuat kitab Amirul Mukminin Yazid bin Muawiyah, pemimpin orang beriman Yazid bin Muawiyah. Kok bisa dikatakan dengan gelar pemimpin orang beriman orang semacam ini? Imam Ahmad bin Hambal memberikan fatwa boleh melaknat dia, Imam Ahmad. Tapi kita kan enggak buang-buang waktu laknat orang, apa sudah mati kan? Tapi artinya ditanya oleh anak beliau Imam Abdullah bin Ahmad, wahai ayah, boleh tidak hukumnya melaknat Yazid? Kata Imam Ahmad, boleh. Lah di Al-Quran dikatakan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah laknat dia. Yang dia bunuh bukan hanya orang mukmin, cucu Nabi dibunuh. Dia lebih layak mendapatkan laknat dari Allah dan dari seluruh manusia. Nah, sebelum saya menceritakan peristiwa ini, peristiwa ini ditutupi oleh sebagian ulama sehingga tidak banyak orang Islam mengetahui peristiwa ini, karena dia ada di kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Nah, sebelum bahas peristiwa tersebut, saya ingin klarifikasi. Artinya ada beberapa pendapat mengatakan Bani Umayyah itu satu suku dengan Nabi. Sering dengar ya, suku Quraisy. Saya tidak pungkiri pendapat itu ada. Tapi ternyata kita riset lagi, ada yang berbeda dengan pendapat beberapa ulama lainnya yang mengatakan Bani Umayyah itu asalnya bukan dari suku Quraisy, tapi dari Yahudi. Sekarang kita bisa lihat bagaimana kejamnya orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengenal anak perempuan, anak kecil, orang tua, semua dibantai habis. Nah, karakter kekejaman ini
cocok dengan apa yang terjadi di masa itu, di masa pemimpin Yazid bin Muawiyah. Jadi bukan golongan dari kelompok lain yang mengatakan bahwa Bani Umayyah itu bukan suku Quraisy tapi dari Yahudi. Itu pendapat diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Dalam kitab Fathul Bari, saya sudah catat nih biar lebih jelas, karena nanti ada yang menyanggah juga, karena ini jarang diungkapkan, tapi saya harus sampaikan ini. Ini kitab Fathul Bari. Juga ada kitab ulama mazhab Hanafi berjudul Yanabi'ul Mawaddah, karangan Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Hanafi, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Apa kata beliau-beliau, ulama-ulama besar ini? Bani Umayyah keturunan budak Yahudi, bukan keturunan Quraisy. Jadi gak ada hubungan dengan nasabnya Nabi. Umayyah itu nama orang, leluhurnya mereka. Makanya dibilang Bani Umayyah, anak turunannya Umayyah. Umayyah ini adalah seorang budak yang dijadikan anak angkat oleh Abdus Syams. Abdus Syams suku Quraisy punya budak namanya Umayyah, diangkat jadi anak angkat. Tradisi bangsa Arab di zaman dulu, anak angkat itu biasa pakai binnya, bapak angkat. Islam hadir menghapus tradisi itu. Anak angkat gak boleh pakai bin ayah angkat, yang boleh ayah biologis. Nah, Umayyah ini diasuh, dijadikan anak angkat oleh Abdus Syams. Akhirnya dipakai Umayyah bin Abdi Syams. Abdi Syams orang termasuk suku Quraisy. Umayyah adalah seorang yang mandul, kata Ibn Hajar. Orang yang mandul menurut beberapa sumber, seperti dinukil dalam kitab Fathul Bari dan juga Tarikh At-Tabari, karya Abu Ja'far At-Tabari, yang lahir 224, wafat 310 Hijriah. Umayyah telah memberikan istrinya, ya, karena dia mandul. Umayyah membeli seorang budak laki-laki dari orang Yahudi bernama Zakwan atau Abu Umroh. Nah, ini budak Yahudi dibeli, namanya Zakwan. Umayyah telah memberikan istrinya kepada Zakwan karena dia mandul, tidak punya turunan. Akhirnya istrinya ini dia suruh berhubungan dengan budak yang dia beli, dan budak ini orang Yahudi namanya Zakwan. Akhirnya mereka berhubungan, hamil istrinya. Nah, hasil dari hubungan itu, istri Umayyah telah melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang satu bernama Harb dan yang satu namanya Abul As. Dari Harb tadi melahirkan anak Abu Sofyan. Abu Sofyan dalam pandangan ahli sunnah sahabat, ya, walaupun masuk Islamnya belakangan waktu Fatul Makkah. Abu Sofyan punya anak namanya Muawiyah. Apalagi Muawiyah masuk Islam lebih belakangan lagi. Saya ingin sampaikan bahwa di kalangan ahli sunnah husnuzonnya luar biasa, makanya dianggap sahabat Nabi, karena beriman kepada Nabi, meninggal sudah tobat, itu pendapatnya. Tapi di kalangan ulama ahli sunnah juga ada yang menolak pendapat itu, tapi mayoritas menerima sebagai sahabat, ya. Saya tidak mau masuk ke bab itu. Saya mau fokus
asal usul Bani Umayyah ini dari mana. Jadi Abu Sufyan ayahnya namanya Harab tadi ya. Nah, Harab itu ayahnya tadi Zakwan, budak Yahudi. Nanti setelah itu Muawiyah menikah, melahirkan anak. Jadi Muawiyah ini juga ada kena sakit. Jadi penyakit ini harus menikah dengan wanita tua. Ada riwayat dinukil oleh Ibnu Athir bahwa dia punya penyakit, sudah berobat tidak sembuh-sembuh. Dapat riwayat kalau dia mau sembuh harus cari wanita yang sudah tua, yang monopos. Nikah dengan wanita tua tersebut akan sembuh, tapi konsekuensinya akan lahir anak yang tidak baik. Ternyata dia nikah dengan wanita tua yang dianggap monopos, sudah saking tua, ternyata hamil. Penyakitnya sembuh. Hamil, lahir anak Yazid. Tadi. Nah, Yazid inilah yang membunuh Ahlul Bait. Tidak sedikit, bukan hanya 70 yang di Madinah juga dibantai di peristiwa Harrah tadi. 10.000 orang dibunuh di kota Madinah. 10.000 orang. Nah, dari sinilah asal usul Yazid bin Muawiyah. Ini versi riwayat Ibn Hajar al-Asqalani, versi riwayat Al-Imam At-Tabari, versi riwayat juga dari Al-Imam Sulaiman tadi, Syekh Sulaiman Al-Hanafi dalam kitab beliau Yanabi'ul Mawaddah. Nah, ya, jadi ada pendapat demikian juga yang kita juga hormati pendapat itu. Tadi saya katakan setelah wafatnya Imam Hussein, iya kan, rentetan peristiwa terjadi, konflik berkepanjangan, banyak yang memberontak. Bukan memberontak sebenarnya sih, kalau memberontak itu pemerintahannya baik kemudian dilawan, itu namanya pemberontakan, bugot. Tapi ini disepakati oleh para sahabat, disepakati oleh Ahlul Madinah. Di zaman itu yang menjadi hukum itu orang-orang Madinah. Makanya mazhab Maliki itu menjadikan amalia penduduk Madinah sebagai hukum. Kenapa? Karena disitulah Nabi tinggal. Syariat ada tuh di situ. Di Makkah syariat belum terlaksana secara sempurna. Dan Nabi wafat di situ. Sahabat banyak tinggal di situ. Ahlul Bait banyak tinggal di kota Madinah. Jadi kalau orang-orang Madinah mengatakan tidak setuju, itu jadi hukum. Nanti akan diikuti oleh Ahlul Makkah. Nah, jadi mereka gak setuju sama sekali untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Akhirnya apa? Yazid marah. Marah dia. Diutuslah satu pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Oh, ini kejam sekali orang ini. Kejam. Dapat informasi, penduduk Madinah dapat informasi bahwa pasukan Muslim bin Uqbah yang pusatnya ada di Syam, waktu itu Damaskus sebagai pusat pemerintahan mereka, Bani Umayyah, datang. Muslim bin Uqbah dengan pasukannya, penduduk Madinah sudah dapat informasi, mereka buat parit sebagaimana yang pernah dilakukan di perang Khandaq. Tapi karena tiba-tiba ya, mendadak, itu parit gak bisa mencegah masuknya musuh. Pasukan yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah dengan senjata lengkap, sedangkan Ahlul Madinah warga sipil. Dan itu tempatnya ulama, bukan tempat militer. Kurang lebih ada 700 ulama yang hafal Al-Quran pada waktu itu di tempat itu. Dan ada sahabat-sahabat senior yang ikut perang Badar.
dan juga ada Ahlul Bait, anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Imam Ja'far At-Tayyar, anaknya Sayyidina Abbas, anak turunannya, mereka mukim di Madinah. Pasukan ini datang, mereka mampir di satu tempat namanya Harrah. Makanya namanya peristiwa ini, namanya peristiwa Harrah atau Al-Harrah. Al-Harrah itu artinya dari kata panas, Al-Har. Karena tempat itu dia berada di bawah bukit ya, di kaki bukit. Dinamakan tempat itu dengan Harrah karena di masa hijrahnya Nabi, ketika beliau mau tiba ke kota Madinah, kan disambut oleh orang-orang Madinah. Nah, mereka menanti kedatangan Nabi. Waktu itu siang hari, cuaca panas. Karena saking panasnya itu cuaca, mereka berteduh di bawah kaki bukit tadi. Karena berteduh dari panas, tempat itu dinamakan Harrah. Tempat berteduh untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasukan yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah bernama Muslim bin Uqbah mampir di Harrah tadi dengan pasukannya. Kemudian dia berikan ultimatum kepada penduduk Madinah. Saya kasih waktu 3 hari. Ya, dia katakan, wa fir riwayah, dia tidak sebutkan waktunya kapan, tapi dia katakan, saya berikan ultimatum, kalian semua harus berbaiat kepada Yazid, harus mengakui Yazid sebagai khalifah. Kalau tidak dilaksanakan, terpaksa kami harus mengeksekusi semua penduduk yang ada di kota Madinah. Mau dia perempuan, kayak anak kecil, kayak laki-laki. Ini orang yang mengaku muslim nih. Namanya saja Muslim. Muslim bin Uqbah. Ternyata penduduk Madinah mereka tidak mau tunduk dengan apa yang diminta oleh Muslim bin Uqbah untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Akhirnya masuklah ini pasukan. Terjadi peperangan kecil yang tidak berimbang. Terbunuh banyak kaum muslimin. Ini di tanah suci nih, di kotanya Nabi. Dibunuh 10.000 orang. Kemudian 80 sahabat Nabi pun dibunuh. Sahabat Nabi 80 orang dibunuh. Sampai-sampai sahabat-sahabat senior yang dulu pernah ikut perang Badar bersama Nabi tahun 2 Hijriah itu, mereka bunuh semua, habis tanpa tersisa sahabat. Dan 700 ulama itu tercatat di dalam kitab. Bahkan Ibnu Taimiyah memasukkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kisah ini ada. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga menulis kisah ini. Dan ini kisah yang nyata, fakta. Berapa ulama penghafal Al-Quran dan ulama yang dibunuh? 700 orang. Penghafal Al-Quran, generasi tabi'in. Belajar kepada Ahlul Bait, belajar kepada sahabat. Begitu juga Ahlul Bait menjadi sasaran, dibantai, entah berapa banyak jumlahnya. Ini di sini ada data. Ini catatan dalam Kitabut Tarikh li Khalifah Ibn Khayyat, nama ulamanya. Kitab karangan Khalifah Ibn Khayyat. Nah, beliau tulis daftar nama korban. Satu-satu ditulis. Jadi kitab yang beliau tulis itu khusus menulis daftar korban di peristiwa Al-Harrah tadi. Banyak sekali. Mungkin tidak bisa ditulis semua lagi, karena 10.000 itu jumlah sangat banyak. Setelah dibunuh ini orang-orang, rumah mereka dijarah, diambil barang-barangnya, ya, dianggap sebagai harta rampasan perang. Padahal ghanimah itu kalau berlawanan dengan kafir harbi. Hatta pemberontak, mereka masih muslim, hartanya haram diambil.
karena dia masih muslim, walaupun pemberontak. Diperangi boleh, tapi hartanya nggak boleh diambil. Ghanimah itu berlaku kalau musuhnya kafir harbi, orang kafir yang memerangi umat Islam. Diambil harta mereka semua, setelah itu dikumpulkan masyarakat di satu lapangan, kemudian dipaksa untuk membaiat Yazid. Kalau tidak mau, ya disembelih kayak hewan. Itu disebutkan wanita hamil itu dibelah perutnya, dikeluarkan tuh bayinya dibunuh juga, dan mereka lakukan di hadapan orang banyak penduduk Madinah, sampai akhirnya keluar satu pernyataan dari Muslim bin Uqbah ini, namanya ibahah atau al-istibahah. Apa itu ibahah? Diizinkan selama 3 hari 3 malam kepada semua pasukannya itu yang mengaku Islam tadi untuk melakukan apapun yang mereka mau di kota Madinah. Allah, itu wanita diperkosa semua secara massal di hadapan orang. Sampai-sampai ini wanita-wanita ini bukan wanita-wanita yang biasa-biasa saja. Ini wanita-wanita, ada istri sahabat di situ, ada ahlul bait di situ, ada istrinya tabi'in di situ, yang jaga aurat, yang mereka dengan cadarnya, yang hidupnya di rumah dengan ibadah, diperkosa secara massal. Dianggap mereka budak-budak wanita yang boleh diperlakukan seenaknya. Sampai-sampai waktu berlalu, ini wanita-wanita ini banyak yang hamil tapi tidak tahu nih anak ini bapaknya siapa. Sampai disebut aulad al-hurrah. Setelah mereka membantai, memperkosa, ya, membunuh 10.000 orang, 3 hari 3 malam itu mereka lakukan. Banyak wanita juga yang akhirnya mati, wafat dengan mereka menganiaya. Nah, setelah itu dia balik, di tengah jalan dia mati. Ini orang, ya, Muslim bin Uqbah ini mati. Nah, itu sejarah kelam. Sejarah kelam terjadi tahun 63 Hijriah. Dan itu termasuk rentetan peristiwa dari peristiwa Karbala. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Yazid fir riwayah jadi gila, Yazid bin Muawiyah ini. Tapi dia punya anak soleh, namanya Muawiyah. Anaknya itu fir riwayah dikubur hidup-hidup, anak kandung. Karena anaknya ini menentang ayahnya Yazid yang memusuhi Ahlul Bait. Anaknya pencinta Ahlul Bait. Dia katakan semua khotib di masa itu wajib mencaci maki Ahlul Bait di khutbah yang kedua. Kalau ada khotib yang tidak mencaci maki Imam Ali dan Ahlul Baitnya, maka itu khotib bisa dihukum mati. Ini ketakutan ya para khotib. Akhirnya setiap khutbah kedua ditutup dengan cacian, makian kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan itu berlangsung waktu cukup lama, sampai masa khilafahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tepatnya mungkin kira-kira tahun 99 Hijriah sampai 101. Kan beliau memimpin khilafah di masa itu. Beliau hapuskan cacian, makian di dalam khutbah Jumat. Di khutbah yang kedua dihapus cacian itu, diganti dengan ayat innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir ayat. Itu diganti dulu tempat itu. Tempat
khutbah di akhir itu, yang kedua itu tempat caci maki kepada Ahlul Bait di masa tersebut, di masa daulah Bani Umayyah, daulah Umayyah. Jadi yang menggantikan ayat itu adalah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Sampai hari ini setiap khatib rata-rata itu menutup khutbah, ya, di akhir-akhir khutbah itu membacakan ayat tersebut. Itu yang meletakkan pertama kali adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau beliau ini termasuk yang soleh, termasuk khalifah yang soleh dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Muawiyah bin Yazid menentang ayahnya untuk jangan memusuhi Ahlul Bait. Akhirnya dibunuh juga anaknya. Riwayat dikubur hidup-hidup sampai mati. Setelah itu Yazid gila dan pada akhirnya dia pun mati. Nah, itu makanya Imam Suyuti kalau kita baca di kitab aslinya Tarikhul Khulafa, cetakan-cetakan lama, itu kalau bahas, kan kitab itu membahas biografi para al-khulafa, mulai dari masanya Rasul sampai masanya beliau Imam Suyuti, ya. Daulah Abbasiyah juga dibahas. Ketika menyebut Yazid itu Imam Suyuti tambah tulisan di la'natullah alaih. Imam Suyuti la'natullah alaih. Itu. Tapi di cetakan baru sudah dihapus. Ya. Nah, ini karena kita bahas Ahlu Kufah, itu kaitan sejarahnya dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, jadi itu peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 63 Hijriah, ya. 10.000 wafat dari kaum muslimin, 700 penghafal Al-Quran, 80 sahabat, ya. Kemudian semua sahabat yang pernah ikut perang Badar dibunuh semuanya di kota Madinah, Madinatul Munawwarah, di kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa sejarah agama Islam, dan alhamdulillah kelompok-kelompok yang semacam ini, ya, dia gak akan bisa hilang walaupun mengaku Islam, ya. Kapan dia bisa hilang? Ya, di masa Imam Mahdi. Di masa Imam Mahdi. Kapan Palestina ini bisa merdeka? Kalau berdasarkan nas, ya di masa Imam Mahdi. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan, kalau kita kaum muslimin sudah menyebut saudara muslim kita sekarang tertindas di sana, berarti waktu itu kemenangan Islam sudah ada. Tapi kalau masih bilang kasihan nih orang Palestina, muslimnya hilang, kasihan itu. Oh, itu Islam dari Saudi, itu Islam dari Qatar, oh Islam masih kotak-kotak. Karena beliau analisa hadis Nabi, nanti akhir zaman orang-orang Yahudi itu kalah, batu bisa bicara. Batu itu mengatakan, wahai orang muslim ke sini, ini ada orang Yahudi. Itu batu bilang, wahai orang muslim, bukan wahai orang Palestina, bukan wahai orang Saudi, orang Yaman, orang Indonesia, ya. Sekarang kita masih bilang, oh itu orang Palestina. Itu orang muslim, saudara kita. Mau Palestina, mau Afrika, mau Yaman, muslim. Islam itu di atas segala-galanya, ya. Ini negara yang kita bawa sampai dunia saja, meninggal selesai. Gak ada, saya belum pernah lihat ada orang meninggal baca undang-undang waktu dia. Yang baca apa? Baca doa. Gak ada yang baca undang-undang. Karena negara yang kita hidup sebatas di dunia, tapi agama terbawa sampai alam akhirat. Sampai akhirat. Nah, makanya itu pendapat beliau, bahwa nanti kalau sudah ada panggilan, wahai orang muslim, itu saudara kita muslim yang tertindas, bukan Palestina, tapi saudara kita muslim. Kata beliau, di saat itulah akan terjadi kemenangan, dan itu masanya masa Imam Mahdi, ya. Masyaallah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.